Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 171, Kabut menyelimuti pegunungan saat bayangan es menyapu. Zhou Yuan duduk di punggung Little Frost, indera rohnya menyebar keluar. Meskipun kabut dapat mengubah arah seseorang, Zhou Yuan hampir tidak bisa membimbing mereka melalui rohnya yang kuat. Ke kiri, ucap Zhou Yuan, Little Frost segera mengepakkan sayapnya, memutar arah. Kami sudah mencapai kedalaman pegunungan, Zhou Yuan melirik ke belakangnya. Tatapannya membeku saat dia melanjutkan, mereka masih mengikuti kita dari dekat, sabar sekali. Dia bisa mendeteksi beberapa kehadiran agak jauh di belakang, membuntuti mereka seperti bayangan, jelas bahwa Wu Huang dan kawan-kawan tidak berniat menyerah begitu saja. Zhensu berkata dengan suara rendah, apa yang kita lakukan sekarang, lebih dalam lagi dan kita akan mulai bertemu binatang iblis kelas 4. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia menatap ke kedalaman kabut, samar-samar melihat kilauan emas, sementara dia juga mulai merasakan beberapa riak genesis ki yang kuat, mereka jelas mendekati kolam emas. Riak genesis yang dia rasakan kemungkinan besar berasal dari binatang buas yang melindungi kolam. Zhou Yuan dengan tegas menyatakan, masuk. Luluo menggertakkan giginya dan menepuk Little Frost, dengan teriakan nyaring, kecepatannya meningkat tajam. Beberapa menit kemudian, Zhou Yuan dan kelompoknya menemukan bahwa mereka telah keluar dari kabut. Di belakang kabut terbentang hutan pegunungan kuno di mana banyak pohon yang menjulang tinggi berdiri dengan bangga. Saat-saat singkat setelah Zhou Yuan dan kawan-kawan keluar dari kabut, raungan keras tiba-tiba terdengar, bayangan besar turun dari langit dengan kekuatan yang keras dan mengerikan. Little Frost dengan gesit melesat ke depan, menghindari bayangan. Bayangan itu menabrak tempat Zhou Yuan dan yang lainnya beberapa saat sebelumnya, menyebabkan tanah runtuh. Saat debu mulai memenuhi udara, trio Zhou Yuan melihat seekor kera raksasa bersisik. Dia dengan ganas berdiri di sana, mata binatang merahnya menatap mereka. Gelombang genesis ki yang kuat berdesir di sekitar kera bersisik seperti badai. Binatang iblis kelas 4, aura ganas menyebabkan pupil ketiganya menyusut. Melawan binatang iblis pada level ini, mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melakukan perlawanan. Beberapa detik setelah kera bersisik raksasa muncul, kabut sekali lagi beriak, dan 6 sosok dengan cepat terbang keluar, mendarat di dekat kelompok Zhou Yuan. Keenam sosok itu secara alami mengikuti Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya. Kera bersisik sangat marah melihat lebih banyak manusia menyerang. Dengan raungan nyaring dari mulutnya yang berwarna merah darah, tubuh titaniknya melompat ke udara saat tinju raksasa dengan kejam menghantam kelompok Wu Huang seperti bola meriam, digembar-gemborkan oleh tekanan angin yang mencengangkan. Bahkan sebelum pukulannya mengenai, bentuk kepalan tangan sudah tercetak di tanah. Wu Huang acuh tak acuh saat dia melihat kera bersisik tumbuh dengan cepat di matanya, 5 jari mengepal saat kakinya menghantam tanah, memecahkannya, sosoknya muncul di depan kera dalam sepersekian detik, kepalan tangan seperti matahari terbit yang terik, melotot dengan kekuatan cemerlang yang tidak memungkinkan adanya perlawanan. Manusia dan binatang bentrok sengit di udara sebagai riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang terbentang, diikuti oleh serangkaian ledakan cepat saat udara dihembuskan. Di pusat gempa, kera bersisik raksasa melepaskan teriakan kesedihan saat tubuhnya yang sangat besar terlempar ke belakang, itu jatuh ke tanah, menyebabkan daerah sekitarnya bergetar. Tubuh kera itu tercabik-cabik di tanah, menciptakan bekas luka yang panjang saat pohon-pohon yang menjulang tinggi terus tumbang satu demi satu. Sebaliknya, Wu Huang hanya dipaksa mundur selusin langkah sebelum dia perlahan-lahan jatuh, ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya. Selain Ye Ming, 4 lainnya dari benua Dongsuan menatap Wu Huang dengan takjub. Luluo hanya bisa berkomentar, orang ini benar-benar mengerikan. Meskipun dia sebelumnya telah menghabisi binatang iblis kelas 4, itu hanya mungkin setelah menarik semua metode pembunuhannya. Sebagai perbandingan, Wu Huang dengan megah menekan binatang iblis kelas 4 dalam bentrokan kekuatan langsung. Jejak kesedihan juga muncul di wajah pucat tanpa ekspresi Zhensu. Tidak ada emosi yang hadir dalam tatapan Wu Huang saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Apakah kamu percaya bahwa bersembunyi di sini akan membuatku takut? Zhou Yuan tampak tersenyum, senyuman yang memiliki sedikit ejekan. Pada saat itulah kera bersisik raksasa berdiri dan melepaskan raungan kemarahan yang memekakkan telinga. Raungan bergema di kejauhan, bergema melintasi hutan pegunungan. Hampir segera setelah itu, genesis ki liar mulai meledak di kedalaman hutan satu demi satu. Hutan gunung berguncang saat 4 binatang raksasa muncul dengan cepat, berhenti di belakang kera bersisik raksasa. Genesis ki mengaduk-aduk keempat raksasa ini, dengan jelas menunjukkan bahwa masing-masing adalah binatang iblis kelas 4. Ekspresi Wu Huang dan Ye Ming akhirnya sedikit berubah.
Ye Ming melirik Zhou Yuan dan berkata, sungguh rencana yang indah untuk mendesak harimau untuk melahap serigala. Sayangnya, itu tidak akan berhasil. Matanya yang hitam pekat menatap 5 binatang iblis kelas 4 di depan mereka saat pusaran di dalamnya perlahan mulai berputar, dan riak aneh mulai menyebar. Tubuh kera bersisik raksasa dan binatang iblis kelas 4 lainnya menjadi kendur sejenak. Pusaran hitam muncul di mata mereka seolah-olah mereka jatuh ke dalam halusinasi. Air mata darah jatuh dari sudut mata Ye Ming saat ekspresi lelah muncul di dalamnya. Dia telah menguasai 5 binatang iblis kelas 4, suara kaget Luluo terdengar. Mata Zhou Yuan melebar saat ini. Ini adalah teknik mata yang ditenagai oleh energi roh. Binatang iblis mungkin memiliki tubuh yang kuat, tetapi roh mereka relatif lebih lemah, membuat mereka mudah dilawan olehnya. Zhou Yuan berkata dengan suara rendah, ke kolam emas. Little Frost melesat begitu suaranya terdengar. Tidak ada dari kalian yang akan melarikan diri hari ini. Suara sedingin es Wu Huang mengikuti. Sosoknya berubah menjadi kilatan cahaya merah, secepat guntur yang deras saat dia dengan gigih mengejar. Di belakangnya, Ye Ming dan yang lainnya segera mengikuti. 2 kelompok, satu melarikan diri, satu mengejar, menimbulkan gangguan besar di kedalaman pegunungan. Mereka melintasi banyak gunung dalam beberapa menit singkat, cahaya kemasan segera mekar di depan mata mereka. Hanya untuk mereka melihat gunung raksasa berdiri agak jauh di depan mereka. Puncak gunung itu mirip gunung berapi, hanya cahaya emas tak berujung yang menyebar dari mulutnya, menyilaukan seperti genangan emas. Kolam emas, mata Luluo bersinar saat dia menatap puncak gunung. Di belakang mereka, Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Keinginan muncul di mata mereka saat pandangan mereka tertuju pada kolam emas yang megah. Tampaknya berkat kolam emas ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Ye Ming tertawa sambil menggosok kedua tangannya. Aku benar-benar harus berterima kasih karena telah memimpin. Namun, beberapa raungan tiba-tiba terdengar di seluruh area saat tawa Ye Ming memudar. Selanjutnya, pupil semua orang di kedua sisi menyusut ketika mereka melihat binatang buas besar demi binatang muncul di puncak gunung, mata merah-merah dengan cepat mengunci manusia. Lebih dari selusin binatang iblis kelas 4, arai pemain ini membuat ekspresi kedua belah pihak berubah. Namun, itu masih belum berakhir. Binatang raksasa itu bersujud, kepala mereka menunduk seolah-olah sedang membungkuk. Ekspresi Zhensu juga tidak terlihat terlalu bagus saat dia berkata, rumor berbicara tentang pemimpin binatang iblis yang misterius di kolam emas yang telah dihasilkan oleh banyak binatang iblis kelas 4. Alis Zhou Yuan terjalin erat, tampaknya rumor itu benar. Ini benar-benar sial bagi mereka, harimau di belakang dan serigala di depan. Jika keadaan menjadi lebih buruk, kita akan segera melarikan diri di tengah kekacauan, kata Zhou Yuan dengan suara lembut. Luluo dan Zhensu mengangguk, bahkan Luluo tidak lagi memikirkan kolam emas sekarang. Agak jauh di belakang mereka, ekspresi Wu Huang dan Ye Ming berubah serius. Mereka samar-samar bisa merasakan gelombang yang sangat kuat di kedalaman cahaya kemasan. Di bawah tatapan mereka yang waspada, raungan rendah penuh martabat terdengar dari puncak gunung raksasa, menyebabkan setiap binatang iblis di gunung itu bergetar. Sosok raksasa perlahan muncul dari dalam cahaya kemasan. Pada akhirnya, sosok itu keluar, muncul di depan mata semua orang. Semua orang tercengang saat sosok itu menampakkan dirinya, karena benda yang muncul bukanlah raksasa, melainkan makhluk seperti anjing kecil berwarna abu-abu kusam. Binatang kecil itu menguap dengan malas, matanya yang seperti manik-manik dengan jijik memandang ke arah kerumunan yang berkumpul. Zhou Yuan dan Luluo dengan kosong menyaksikan adegan ini. Beberapa saat kemudian, mereka tidak dapat menahan diri dari menggosok mata mereka dengan penuh semangat sebelum melihat dengan sangat hati-hati lagi ketika ekspresi mereka berubah menjadi sangat spektakuler. Luluo bertanya dengan suara ragu-ragu, Zhou Yuan, apakah mataku menipuku? Mengapa makhluk kecil itu hampir persis seperti tuntun? Zhou Yuan terdiam. Pada akhirnya, dia dengan keras menganggukkan kepalanya. Matamu tidak salah, bajingan kecil ini telah menikmati waktunya sebagai raja di sini sementara kita berada di luar mati-matian berjuang untuk hidup kita. Bab 172, banyak binatang telah bersujud di puncak gunung. Sasaran penghormatan mereka secara tak terduga bukanlah binatang raksasa yang perkasa, tetapi makhluk abu-abu kusam kecil yang misterius. Zhou Yuan dan Luluo secara alami langsung mengenalinya. Makhluk kecil ini adalah yang terakhir yang belum ditemukan sejak memasuki Saint Remains Domain, Tuntun. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapa sangka Tuntun bersembunyi di sini sebagai Raja Gunung, menikmati hidup bebas dan mudah. Kamu tahu makhluk kecil ini, berbeda dengan keterkejutan Zhou Yuan dan Luluo. Wajah Zhensu dipenuhi dengan kesedihan, dia bukan individu biasa, dan tentu saja tidak percaya bahwa makhluk kecil itu sesederhana kelihatannya.
Apakah tidak ada yang melihat betapa terhormatnya binatang iblis kelas 4 lainnya? Makhluk kecil itu jelas merupakan binatang iblis yang paling menakutkan di sini. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja sekarang, Zhou Yuan terhibur. Dia kemudian mengangkat tangannya dan melambai ke arah Tuntun. Namun, Tuntun mengabaikan lambaiannya, matanya masih dipenuhi dengan penghinaan yang sama. Zhen Su melontarkan pandangan skeptis pada Zhou Yuan. Sudut mulut Zhou Yuan berkedut karena malu. Selanjutnya, dia tertawa sedingin es ketika tangannya tiba-tiba menepuk tas semestanya, menyebabkan sepotong daging kering muncul. Saat daging itu muncul, rasa jijik di mata makhluk kecil itu langsung berubah menjadi bayangan saat ia melesat ke depan dengan desir. Dengan flip tangannya, daging menghilang. Tuntun muncul di depannya, mengitarinya 2 kali sambil meraung tak sabar. Apakah kamu akan terus berpura-pura? Zhou Yuan mencibir. Tuntun melompat ke pelukan Zhou Yuan, menjulurkan lidahnya untuk menjilat wajahnya, tatapan menjilat di matanya yang seperti manik-manik. Zhou Yuan memutar matanya, sebelum melemparkan daging kering ke dalamnya. Zhou Yuan mengabaikan Tuntun, yang sekarang tenggelam dalam rasa indah dari daging kering. Saat dia berbalik dengan tatapan tidak ramah di matanya, tatapannya yang tampak tersenyum tertuju pada Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya, yang ekspresinya mulai berubah. Ekspresi Ye Ming sedikit tenggelam saat dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi, mengapa makhluk kecil misterius itu mengenalnya? Adegan di depan mata mereka telah melampaui harapan semua orang. Kulit Wu Huang sedikit pucat, memang ada makhluk kecil di sisi Zhou Yuan, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa itu akan sangat mampu, bahkan binatang iblis kelas 4 ini telah tunduk padanya. Zhu Ying, Jiang Quan dan yang lainnya bergerak mendekat, ekspresi mereka waspada. Jika makhluk kecil itu memerintahkan binatang iblis kelas 4 ini untuk menyerang mereka, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sementara ekspresi di sisi lain terlihat sangat jelek, Zhou Yuan melihat ke arah mereka dan tertawa kecil. Bukankah rasanya sangat menyenangkan saat kalian mengejar kami tadi? Zhou Yuan dengan lembut menepuk kepala Tuntun, sementara tangan lainnya menunjuk ke arah Wu Huang dan Ye Ming. Kamu makhluk egois, berpikir bahwa kamu menikmati hidupmu di sini daripada melindungi Yao Yao. Apakah kamu tahu bahwa kedua bajingan ini mengeroyok Yao Yao, mengakibatkan dia terluka, dan kita bahkan tidak dapat menemukannya sekarang. Tuntun yang semula masih menikmati daging kering tiba-tiba menjadi kaku. Perhatiannya segera meninggalkan daging saat raungan yang agak menakutkan dilepaskan dari tenggorokannya. Kecerdasan Tuntun sangat tinggi, dan tahu bahwa tugasnya adalah melindungi Yao Yao sebagai hewan penjaganya. Jadi, tidak mungkin Yao Yao mengalami cedera sekecil apapun bahkan dengan mengorbankan tidak bisa makan daging kering yang enak. Itu mengangkat kepalanya, matanya yang seperti manik-manik menatap langsung ke mata Zhou Yuan, seolah membenarkan apa yang dia katakan sebelumnya. Zhou Yuan menatap matanya dan perlahan mengangguk. Tuntun diam-diam membuang daging kering di depannya, sebelum melompat keluar dari lengan Zhou Yuan saat mata manik-maniknya diarahkan ke Wu Huang dan Ye Ming. Semua orang bisa merasakan keganasan luar biasa yang meledak dari tubuh mungil Tuntun saat ini. Cahaya merah terbentang saat tubuh Tuntun tiba-tiba membesar. Dalam beberapa tarikan napas, monster merah-merah raksasa yang misterius dan bermartabat telah muncul di depan kelompok Zhou Yuan. Armor merah di tubuhnya mirip dengan magma yang mengalir, sedangkan cahaya hitam di mulut raksasanya sepertinya mampu melahap semua benda. Badai Genesis Ki dengan keras menyapu keluar dari tubuhnya, mengaduk-aduk ruang di sekitarnya. Setelah merasakan kemarahan Tuntun, selusin binatang iblis kelas 4 melepaskan raungan yang memekakkan telinga, membuat seluruh pegunungan menggigil. Ekspresi Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya tanpa sadar berubah, jelas merasakan niat membunuh yang hampir gila dalam raungan Tuntun. Selusin binatang iblis kelas 4 tiba-tiba melesat ke depan, menerkam ke arah kelompok Wu Huang. Ye Ming dengan tegas berteriak, mundur, sosok mereka dengan cepat mundur. Hehe, mencoba melarikan diri, namun, saat mereka mulai bergerak, Luluo sudah muncul agak jauh di belakang mereka mengendarai Little Frost, sayapnya mengepak, menembakkan semburan paku es. Serangannya langsung dicabik-cabik oleh Wu Huang dan yang lainnya, tetapi debu es sudah mulai melayang di area tersebut, tampaknya membekukan ruang di sekitar mereka dan memperlambat kecepatan mereka. Pada saat inilah selusin binatang iblis tiba di tengah gemuruh. Serangan tanpa ampun mereka tampaknya menutupi langit saat mereka menyapu ke arah kelompok Wu Huang. Tanah itu tampak hancur. Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya tidak berani menghadapi pengeboman, sosok mereka mundur dengan cepat. Nyala api Tuntun seperti mata merah mengunci mereka. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya merah saat melesat ke depan. Mata Wu Huang tiba-tiba menyusut. Dia telah melihat sosok merah muncul di belakangnya dari sudut matanya. Cakar besar menebas ke bawah saat cahaya hitam aneh berkedip-kedip, membasuh cakar merah di lapisan hitam.
5 air mata robek terbuka di ruang itu sendiri, sementara bekas luka panjang robek terbuka di tanah dibawa oleh kekuatan kejutan, bagian dalamnya bersih seperti cermin. Binatang Genesis yang menakutkan, ekspresi Wu Huang muram, dia sudah bisa merasakan gelombang menakjubkan yang terkandung di bawah cakar, adapun cahaya hitam yang berkedip-kedip tampaknya merupakan kekuatan yang sangat tirani. Dia tidak berani meremehkan serangan itu sama sekali, teriakan menggelegar meledak dari mulutnya. Teknik Little Heaven Genesis, Golden Crow Heaven Seal. Satu tangan membentuk segel saat Genesis Ki merah menyala meletus, memuncak menjadi segel cahaya yang tingginya beberapa puluh kaki. Di dalam segel, seekor gagak emas berkaki 3 samar-samar terlihat saat menyemburkan api yang tak terbatas. Saat dia menggunakan jurus ini, tanah dalam radius 1000 kaki langsung mengering dan retak. Segel cahaya melesat ke depan, menghantam cakar tuntun yang marah. Seluruh dunia tampak bergetar untuk sesaat, selanjutnya, gelombang kejut yang mengerikan menyebar, menerbangkan semua orang di dekatnya. Saat debu mengendap, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Tanah telah terbelah, menciptakan retakan yang sangat besar, tubuh raksasa tuntun juga terlempar ke belakang, cakarnya menancap ke tanah, meninggalkan bekas cakaran yang dalam. Cakarnya sedikit gosong, ternyata karena serangan Wu Huang, di seberang tuntun. Wu Huang telah meluncur lebih dari 100 kaki ke belakang, ekspresinya cukup suram, 5 luka dalam ketulang di lengannya berlumuran darah, mata Luluo hampir keluar dari rongganya, jelas terkejut bahwa Wu Huang terluka setelah satu bentrokan, tuntun yang marah terlalu menakutkan. Bab 173, Tanah Hangus Hitam dan Berantakan Total. Wu Huang dengan muram melihat ke arah luka di lengannya saat matanya sedikit berkedut, dia tidak menyangka ketajaman serangan cakar tuntun mencapai tingkat yang mencengangkan. Pertahanan Genesis Ki-nya tidak memberikan banyak perlawanan, dan mudah terkoyak. Ye Ming mendekati Wu Huang, melirik lengannya saat pupil matanya sedikit menyusut, binatang Genesis ini tidak normal. Wu Huang mengangguk, garis keturunannya sangat kuat. Binatang iblis yang misterius sangat sombong, dia tidak berani menahan apapun untuk melawannya. Namun, situasi saat ini kemungkinan besar tidak akan memungkinkan dia untuk terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1. Wu Huang dengan dingin berkata, "Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku akan mencari cara untuk pergi sendiri, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri jika ini terus berlanjut." Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka, tanpa menyebutkan Zhou Yuan dan gengnya yang sedang menonton, hanya selusin binatang iblis kelas 4 itu saja sudah cukup untuk membuat mereka sakit kepala yang parah. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan ada yang salah. Ye Ming juga memahami ini dengan jelas. Dia hanya bisa menghela nafas saat pandangannya beralih ke Zhou Yuan. Aku tidak menyangka situasinya berkembang sedemikian rupa. Zhou Yuan memang menjadi masalah, pantas saja dia bisa menjadi musuh bebuyutanmu. Tapi jangan khawatir, jika kita ingin pergi, mereka tidak akan bisa menghentikan kita. Dia perlahan berjalan ke depan, kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel saat pusaran hitam muncul di pupilnya yang hitam pekat dan mulai berputar dengan liar. Night Demon Ki, surga Night Demon, sinar hitam Genesis Ki 2 malam tiba-tiba keluar dari mata Ye Ming. Dalam sekejap, seluruh daratan tampak jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Kegelapan memenuhi langit dan menutupi daratan, tidak hanya penglihatan seseorang terhalang, bahkan indera roh seseorang pun telah dilemahkan hingga batasnya. Binatang iblis kelas 4 kehilangan arah, membuat mereka takut untuk menyerang secara sembarangan. Mereka mempertahankan posisi mereka dan mengambil tindakan untuk menjaga diri mereka sendiri saat mereka melepaskan raungan rendah. Tetap dekat, berkumpul bersama, suara Zhou Yuan menyebar. Kegelapan seperti itu sulit untuk dihilangkan, menyerang sendirian pasti akan memberi pihak lain kesempatan untuk menemukan celah. Zhen Su dan Luluo mendekati asal suara itu, dan tetap dekat dengan sisi Zhou Yuan. Adapun Tuntun, mata merah-merahnya menyapu seluruh area, sebelum perlahan bergerak mundur. Benar-benar merepotkan, gumam Ye Ming dalam kegelapan. Dia awalnya berencana menangkap mereka lengah sebelum menyerang. Jika pihak lain menyerang dengan ceroboh, dia bisa mengumpulkan pasukannya dan memusnahkan mereka secepat mungkin. Namun, Zhou Yuan dengan cepat merespon, menyebabkan rencananya gagal. Sepertinya kita hanya bisa mundur. Dia menggelengkan kepalanya, sebelum menjentikkan dengan jarinya, suara samar ditransmisikan ke telinga Wu Huang, Zeying dan yang lainnya, menyebabkan semua orang segera mundur. Kegelapan berangsur-angsur memudar, Luluo segera melihat ke arah area Wu Huang dan yang lainnya berada, hanya untuk menemukan bahwa itu sekarang kosong. Sosok mereka sudah berada di ujung cakrawala, ternyata telah memutuskan untuk melarikan diri beberapa waktu lalu. Mereka telah melarikan diri, hasilnya jelas tidak sesuai dengan keinginan Luluo. Zhou Yuan juga merasa agak menyesal, itu adalah kesempatan untuk mengubur Wu Huang.
Ye Ming dan yang lainnya di sini. Tetapi kumpulan trik mereka yang tampaknya tak ada habisnya membuat tugas ini sangat sulit. Zhou Yuan menatap ke arah mereka menghilang saat matanya sedikit menyipit. Niat membunuh yang dingin muncul di dalam. Jangan terburu-buru, kita akan memiliki kesempatan kita. Pada akhirnya kita harus memutuskan pemenang terakhir di Saint Remains Domain. Setelah kepergian Wu Huang dan gengnya, selusin binatang iblis kelas 4 berbalik dan meraung ke arah kelompok Zhou Yuan dengan maksud untuk mengejar mereka. Namun, Tuntun meraung ke arah mereka, raungannya yang menggelegar mengguncang hutan. Setelah diledakkan oleh raungan Tuntun, binatang iblis kelas 4 perlahan mundur. Tuntun mengguncang tubuhnya saat dengan cepat mulai menyusut. Pada akhirnya, ia kembali ke penampilan abu-abu kusamnya yang biasa, sedikit imut tapi biasa-biasa saja. Namun setelah pertempuran sebelumnya, semua orang jelas tahu betapa menakutkannya anak kecil yang tampak malas ini. Tuntun melompat ke bahu Zhou Yuan, matanya yang seperti manik-manik berkedip saat menepuknya. Ini menanyakan tentang kakak Yao Yao, Luluo membantu menafsirkan kata-katanya. Zhou Yuan menepuk kepala Tuntun dan berkata, Yao Yao telah lolos dari mereka dan baik-baik saja untuk saat ini. Dia kemungkinan sedang memulihkan diri di suatu tempat dan akan bertemu lagi dengan kita ketika dia kembali sehat sepenuhnya. Hanya setelah mendengar ini, Tuntun merasa jauh lebih lega. Saat mereka berbicara, semua orang tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat kepala untuk mengintip ke langit. Tablet Saint tiba-tiba mulai bergetar. Cahaya menyatu ke arahnya saat kata-kata kuno mulai muncul. Luluo tercengang, seseorang telah meninggalkan namanya di tablet. Zhou Yuan dan Zhen Su mengalihkan perhatian mereka. Hanya Yao Yao, Wu Huang, dan Ye Ming yang berhasil meninggalkan nama mereka di tablet suci. Tetapi sekarang, nama lain muncul di bawah nama mereka. Jiang Quan, Benua Dongsuan, pencapaian pertempuran, melawan Zhen Su, kemenangan. Luluo menatap penuh simpati ke arah Zhen Su, memiliki namanya di sana sebagai contoh negatif sejujurnya sedikit memalukan. Kulit Zhen Su sepucat sebelumnya, tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya saat dia dengan tenang berkata, jika bukan karena rekan satu timnya bersembunyi di dekatnya, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku. Namun, tangannya terkepal erat, ternyata tidak sedingin yang terlihat di permukaan. Bagaimanapun, Zhen Su secara alami memiliki harga dirinya sebagai salah satu jenius tingkat puncak di benua Changmang. Zhou Yuan mengangguk setuju. Mengingat kebanggaan yang ditunjukkan oleh Zhen Su, dia percaya bahwa ini bukanlah kata-kata pecundang. Terlebih lagi, orang-orang Dongsuan itu memang sangat tidak bermoral. Siapapun dapat melihat itu dari cara mereka memilih untuk mengabaikan keadilan dan mengeroyok Yao Yao. Beberapa saat setelah nama Jiang Quan muncul, cahaya mulai berkumpul lagi di bawahnya saat nama lain dengan cepat mulai muncul. Zhu Ying, Benua Dongsuan, pencapaian pertempuran, melawan Luluo, kemenangan tipis. Sudut mulut Luluo langsung melengkung ke bawah, dia baru saja mengejek Zhen Su, dan sekarang dia juga telah menjadi contoh negatif lainnya. Sungguh menyebalkan, sejak kapan aku kalah darinya, Luluo jelas tidak menerima penilaian ini, jika bukan karena dia terkejut dan membiarkan Little Frost terperangkap, menghentikan mereka untuk menggabungkan kekuatan mereka, apa yang mungkin dilakukan Zhu Ying terhadap mereka. Saat Luluo berteriak, cahaya mulai muncul lagi, saat nama lain perlahan muncul, Zhou Yuan, Benua Changmang, pencapaian pertempuran, melawan Zhu Ying, kemenangan. Ekspresi kaget muncul di wajah Zhou Yuan, dia tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran sebelumnya dengan Zhu Ying akan diakui oleh tablet suci, memungkinkan namanya terukir di atasnya. Bab 174, aku benar-benar mencantumkan namaku di tablet. Zhou Yuan berseri-seri saat dia menatap Saint tablet yang mempesona di langit, jelas agak terkejut dengan hasil ini. Meskipun dia berada di atas angin dalam pertempuran melawan Zhu Ying, dia telah diganggu oleh Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya sebelum dia bisa mengalahkannya dengan benar. Tapi tampaknya tablet suci masih mengakui pertempuran itu. Apakah karena kesenjangan antara tingkat kultivasi kami terlalu besar? Di permukaan, Zhou Yuan hanya pada tahap awal gerbang surga, sedangkan Zhu Ying adalah kuasi Alpha Origin, perbedaan yang luar biasa. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, pertempuran itu sendiri dapat dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Luluo mendidih ketika dia berkata, apakah ini berarti aku bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu? Dia kalah dari Zhu Ying, dan Zhu Ying kalah dari Zhou Yuan. Bukankah ini berarti dia 2 tingkat di bawah Zhou Yuan? Zhou Yuan terkekeh, tenang, jika kita bertemu Zhu Ying lagi, kamu pasti bisa membalas dendam selama kamu waspada terhadap metode jebakan binatang iblisnya. Kata-katanya bukan semata-mata penghiburan. Setelah Luluo dan Little Frost terhubung, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mencengangkan yang cukup untuk membunuh para ahli Alpha Origin biasa. Luluo dengan lembut menggigit saat dia menyatakan,
aku tidak akan melepaskannya saat aku bertemu dengannya lagi. Mata besarnya tiba-tiba berputar. Senyum lebar muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah bahu Zhou Yuan di mana Tuntun saat ini berada. Hehe, anak baik Tuntun, apakah kamu bos di sini? Tuntun mengangguk dengan sikap agak senang. Mata Luluo berbinar, artinya, kamu telah menguasai kolam emas. Tuntun sepertinya menyadari sesuatu, matanya sekarang waspada saat menatap Luluo. Hati Zhou Yuan bergetar sedikit, dia juga bisa merasakan bahwa Tuntun sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah karena kolam emas? Anak baik Tuntun, pinjami kami kolam emas sebentar. Oke, mata besar Luluo berkedip menggoda. Tuntun menggelengkan kepalanya, cerewet Luluo memelototinya. Di sampingnya, Zhou Yuan mengusap dagunya. Dia juga ingin melihat kolam emas, tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini, dan dia tentu saja berharap mendapat bagian dari berkah. Namun, Tuntun jelas adalah bos di sini, jadi mereka perlu meyakinkannya entah bagaimana caranya. Zhou Yuan mengeluarkan batuk kering, sebelum dia mulai berbicara dengan sikap yang tampaknya tulus dan tulus. Tuntun, bukankah bajingan yang mengeroyok Yao Yao itu membuatmu marah? Rambut di sekujur tubuh Tuntun mulai berdiri, kilau tak menyenangkan muncul di matanya yang seperti manik-manik saat dia menggeram. Kami juga sangat marah, Zhou Yuan mengangguk, tapi kamu melihatnya kan, ada beberapa dari mereka, dan jika kita ingin membalas dendam, kita juga harus mengumpulkan lebih banyak rekan tim sambil meningkatkan kekuatan kita. Sekarang lihat kolam emas, itu akan sangat bermanfaat bagi kita jika kita diizinkan masuk untuk sementara waktu. Meningkatkan kekuatan kita akan memungkinkan kita untuk lebih baik mencari keadilan bagi Yao Yao melawan orang-orang itu, bukan begitu? Tuntun ragu-ragu setelah mendengar ini, sepertinya argumen Zhou Yuan agak masuk akal. Bentrokan sebelumnya melawan Wu Huang telah mengajarkan betapa hebatnya dia. Setelah merenung beberapa saat, Tuntun akhirnya menyerah dan mengangguk. Hehe, Zhou Yuan adalah yang terbaik. Luluo langsung bersorak saat melihat ini. Di sampingnya, Zhensu terdiam sesaat sebelum dia berkata, karena Wu Huang dan yang lainnya sudah mundur, aku juga harus pergi. Dia cukup penyendiri, sementara juga sangat sombong, diselamatkan sekali oleh Zhou Yuan sudah sangat membebani dia, membuatnya merasa bahwa dia berutang budi padanya. Jika dia tinggal dan mengambil bagian dalam berkah yang pada dasarnya diperoleh Zhou Yuan sendirian untuk mereka, dia tidak akan tahu di mana harus mengubur kepalanya. Zhou Yuan hanya tersenyum ketika mendengar ini, karena kamu sudah berutang padaku, apakah itu penting sekali atau dua kali? Jiang Kuan mengikuti Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya, dan pasti akan mendapatkan berbagai berkah, meningkatkan kekuatannya. Jika kamu tidak berencana untuk tertinggal, aku menyarankan kamu untuk tidak menyerah pada yang satu ini. Zhou Yuan hanya menginginkan Zhensun di kemahnya, lagi pula, Wu Huang telah bekerja sama dengan orang-orang Dongsuan, membentuk barisan yang agak mengkhawatirkan. Untuk menandingi mereka, Zhou Yuan harus merekrut beberapa jenius tingkat puncak ke sisinya. Jenius seperti itu jelas merupakan individu yang bangga, menjadikannya tugas berat untuk meyakinkan mereka. Oleh karena itu, Zhou Yuan memilih untuk mengerjakannya melalui kebaikan dan kebajikan, yang juga merupakan salah satu cara untuk memenangkan hati orang lain. Zhensu tidak bodoh, dan secara alami memahami niat Zhou Yuan. Jiang Kuan mungkin telah menggunakan taktik licik melawan Zhensu, tetapi bahkan tanpa mereka, dia tidak akan pernah melepaskan Jiang Kuan. Oleh karena itu, setelah diam beberapa saat, Zhensu akhirnya berkata, saya akan membayar hutang ini di masa depan. Zhou Yuan melambaikan tangannya, sebelum menyeringai pada Tuntun, aku akan menyusahkanmu untuk memimpin jalan. Tuntun tampak mendesah seolah sangat tersakiti oleh tindakan berbagi hal-hal yang dicintainya, itu tanpa daya bangkit, dan menuju ke puncak gunung raksasa. Trio Zhou Yuan buru-buru mengikuti, binatang iblis akan mengintip ke arah mereka dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada yang berani menunjukkan diri karena Tuntun. Pada akhirnya, Zhou Yuan dan kawan-kawan dengan mulus mencapai puncak gunung. Puncak gunung raksasa itu mirip dengan mulut gunung berapi, tetapi malah diisi dengan cairan emas, menjadikannya kolam emas. Cahaya kemasan bermekaran saat aroma samar dan aneh menyebar. Zhou Yuan, Luluo dan Zhensu menatap kolam emas dengan penuh hasrat, mereka bisa merasakan genesis Qi di dalam tubuh mereka tumbuh hidup. Apakah ini kolam emas? Trio itu meneteskan air liur, jantung mereka berdetak lebih cepat saat mereka memandanginya. Tuntun adalah yang pertama melompat masuk. Ia diam di permukaan, matanya sedikit terpejam seolah-olah itu adalah perasaan terbaik di dunia. Zhou Yuan dan yang lainnya menyaksikan untaian cahaya kemasan dari air kemasan yang beriak mulai mengalir ke tubuh Tuntun. Berkah sudah ada di hadapan kita, berapa banyak yang kita peroleh akan bergantung pada diri kita sendiri. Zhou Yuan tersenyum pada Luluo dan Zhensu, sebelum dia juga masuk. Dengan Little Frost di lengannya, mata Luluo berbinar cerah.
Tidak ada keraguan sama sekali saat dia melompat masuk dan mulai bersorak gembira di dalam bersama Little Frost. Jantung Zensu berdesir sesaat, dan dengan cepat mengikutinya. Begitu Zhou Yuan ada di dalam, dia bisa merasakan cahaya keemasan yang aneh tanpa henti mengalir ke arahnya. Cahaya keemasan mengalir ke tubuhnya dan dengan rakus dimakan oleh daging dan darahnya yang menggeliat. Cahaya keemasan menyatu ke dalam darahnya, membuatnya mengalir dengan semangat dan kekuatan yang lebih besar. Itu menyatu ke dalam ototnya, membuatnya lebih kuat dan mengisinya dengan kekuatan ledakan. Itu menyatu ke dalam tulangnya, membuatnya lebih keras dan lebih kuat. Cahaya keemasan menyapu seluruh tubuhnya, beberapa di antaranya akhirnya tiba di kediaman Qi-nya. Genesis Qi emas gelap di dalamnya juga mulai dengan rakus menyerap cahaya, tumbuh dengan cepat semakin kuat. Saat dia merasakan kekuatannya tumbuh, Zhou Yuan jatuh ke dalam semacam mabuk, matanya tertutup rapat, seolah tidak pernah berniat untuk bangun lagi. Namun, Zhou Yuan akhirnya pecah dari keadaan ini. Dia dengan sedih membuka matanya, hanya untuk melihat Tuntun menjilati wajahnya. Apa-apaan? Zhou Yuan memelototinya. Tuntun menarik-narik pakaian Zhou Yuan dengan mulutnya sebelum tenggelam ke dasar kolam emas. Zhou Yuan terkejut. Apakah Tuntun ingin dia mengikuti? Apakah ada sesuatu di dasar kolam? Dia ragu-ragu sejenak, melirik Luluo dan Zensu, keduanya tampak tidur di kolam emas, jelas mabuk karena perubahan yang terjadi di dalam tubuh mereka. Aku akan mengikuti dan melihat. Zhou Yuan berpikir sebentar, sebelum dengan tegas menyelam ke dalam kolam. Dia agak penasaran, apa sebenarnya yang menarik minat Tuntun. Bab 175, di dalam kolam emas. Zhou Yuan menyelam ke dalam air kolam, matanya tertuju pada pemandunya Tuntun saat dia mengikuti dari dekat. Saat mereka terus menyelam lebih dalam, Zhou Yuan mulai merasakan gelombang tekanan kuat ke arahnya dari segala arah, besarnya jauh melampaui air biasa. Betapa tekanan yang kuat, meskipun aku sudah melangkah ke panggung gerbang surga, itu masih agak tak tertahankan. Ekspresi Zhou Yuan sangat serius. Kedalaman kolam emas jelas bukan tempat yang bisa dikunjungi orang biasa. Emas gelap Genesis Qi mulai mengalir keluar dari tubuh Zhou Yuan, membungkusnya. Namun, itu tidak lama sebelum penghalang Genesis Qi-nya secara bertahap mencapai batasnya. Zhou Yuan tak berdaya berhenti, mengungkapkan senyum pahit. Dia tidak menyangka akan begitu sulit untuk mencapai dasar kolam emas. Tuntun dengan cepat berenang kembali setelah menyadari hal ini. Itu merenung sebentar, sebelum meletakkan dirinya di atas kepala Zhou Yuan. Genesis Qi yang kuat menyebar, menyelimuti Zhou Yuan seperti gelembung. Tekanan luar biasa segera menghilang. Terima kasih. Zhou Yuan mengusap kepala Tuntun. Tuntun melambaikan cakarnya, dan mulai turun dengan cepat bersama Zhou Yuan sekali lagi. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya melihat tujuan mereka. Bagian bawah kolam emas ditutupi dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Banyak batu telah diwarnai emas, membuatnya sangat mempesona. Tatapan Zhou Yuan menyapu seluruh area. Tatapan bingung di matanya. Perasaan rohnya tidak lemah, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Tuntun terus turun, mendarat di dasar kolam, sebelum cakarnya tiba-tiba mulai menggali di titik tertentu. Batu emas yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang. Beberapa saat kemudian, mata Zhou Yuan tiba-tiba terkonsentrasi. Saat Tuntun terus menggali, dia melihat sebuah tablet batu yang rusak muncul di dasar kolam emas. Zhou Yuan melambaikan lengan bajunya, mengirimkan gelombang Genesis Qi yang menyapu bebatuan yang berserakan, memungkinkan tablet batu itu terbuka sepenuhnya. Tablet batu itu berbintik-bintik dan rusak parah, tertutup sisa-sisa erosi, tampaknya sangat biasa, tapi tatapan Zhou Yuan masih terpaku pada permukaannya. Orang akan menemukan pola kuno di permukaan tablet batu. Pola-pola ini tampak seolah-olah terbentuk secara alami ketika dunia dimulai, misterius dan tak terukur. Sinar cahaya yang lemah menghubungkan pola satu sama lain, membentuk rune cahaya kuno dan misterius. Zhou Yuan menatap tajam pada rune misterius itu. Dia merasakan Genesis Qi di tubuhnya menjadi lamban saat ini seolah-olah di bawah tekanan yang tak terlukiskan. Jelas bahwa tekanan ini berasal dari rune misterius. Ada aura yang sedikit familiar darinya. Emosi bergejolak di hati Zhou Yuan. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba berkedip. Aku ingat, itu aura yang sama dari tablet Sein. Tapi ini tidak aneh, Sein Remains Domain bagaimanapun juga berasal dari darah Sein yang jatuh. Ini adalah Sein Rune, gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Rune itu pasti dari Sein yang jatuh, meskipun dia tidak dapat mengungkap misterinya, siapapun dengan setengah otak akan tahu bahwa Sein Rune itu luar biasa. Jika tidak, Tuntun tidak akan begitu ngotot. Tuntun mengulurkan cakarnya saat ini, menunjuk ke arah tablet batu lalu menunjuk ke arah Zhou Yuan. Kau ingin aku menyentuhnya? Tanya Zhou Yuan. Tuntun mengangguk berulang kali. Zhou Yuan ragu-ragu sejenak,
tetapi akhirnya mengertakkan gigi. Sosoknya turun saat dia mengulurkan tangannya dan dengan sangat hati-hati menyentuh Seinrune kuno dan misterius di atas loh batu. Jari instan Zhou Yuan melakukan kontak, sinar cahaya yang menyilaukan meledak dari Seinrune, menembak ke titik di antara alis Zhou Yuan. Sebuah ledakan bergema di benak Zhou Yuan saat cahaya menyentuhnya. Roh Zhou Yuan berdesir keras saat dunia mulai berputar di sekelilingnya. Rune kuno besar yang tak terbayangkan muncul di depannya, perlahan-lahan berputar saat tekanan mengerikan menelannya. Retakan langsung muncul pada roh Zhou Yuan, jelas tidak dapat menahan tekanan seperti itu. Hati Zhou Yuan dipenuhi teror, dia tahu bahwa rohnya tidak akan bertahan bahkan 10 napas di bawah tekanan rune kunomor. Jika ini terus berlanjut, rohnya pasti akan berubah menjadi debu. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriakan ngeri bergema di dalam hatinya. Aku tidak bisa panik. Tekanan roh ini berasal dari Seinrune kuno. Zhou Yuan dengan paksa menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa kepanikan kemungkinan besar hanya akan menyebabkan kematian rohnya. Jika itu roh, Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menutup matanya saat metode visualisasi batu gerindra primal chaos mulai mengalir di kepalanya. Ruang di belakang Zhou Yun mulai hancur, berubah menjadi langit berbintang yang tak berujung. Dalam kekacauan utama, batu gerindra belang-belang yang tampaknya tak berujung perlahan muncul. Batu gerindra berbintik-bintik menjulang dari belakang Zhou Yuan, langsung menuju Seinrune kunomor. Dua keberadaan kuno yang serupa bertemu dalam kehampaan. Rasanya seolah-olah seluruh dunia mulai retak karena bentrokan mereka. Tekanan penghancur roh akhirnya memudar saat Zhou Yuan terengah-engah seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat ke arah dua keberadaan raksasa itu. Apa sebenarnya Seinrune ini? Untuk berpikir bahwa itu begitu menakutkan, bahkan metode visualisasi batu gerindra primal chaos divine master Chang Yuan tidak dapat menghancurkannya. Zhou Yuan dalam hati terkejut. Tanda batu asah dewa di antara alisnya ditorehkan oleh Chang Yuan dan berisi sepotong aura batu asah dewa. Karena tanda inilah siapapun yang menggunakan serangan roh pada Zhou Yuan di masa lalu telah menyerah pada nasib buruk. Setiap serangan roh ini pada akhirnya telah dihancurkan oleh batu gerindra ilahi. Namun kali ini, batu gerindra dewa tidak dapat menampilkan efek yang mirip dengan pisau panas menembus mentega. Sebaliknya, Seinrune kuno mampu menahan kekuatannya. Kedua raksasa itu terjebak dalam kebuntuan. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah menunggu. Tidak ada yang bisa dilakukan Zhou Yuan. Bentrokan dengan proporsi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh tahap ilusi lanjutan seperti dia. Karena itu, dia duduk dan menonton. Ini berlangsung entah berapa lama, sampai bahkan Zhou Yuan spirit mulai merasa sedikit lelah. Saat Zhou Yuan tidak lagi bisa bertahan, suara keras tiba-tiba terdengar. Zhou Yuan buru-buru melihat ke atas, hanya untuk melihat batu asa dewa berbintik-bintik perlahan mundur, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kekacauan primal yang keruh. Di sisi lain, sinar cahaya meledak dari Seinrune kuno saat menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kilatan cahaya yang turun dari langit dan melesat ke kepala Zhou Yuan. Di dasar kolam emas, mata Zhou Yuan yang tertutup rapat akhirnya terbuka pada saat ini. Bab 176, riak yang menakutkan tiba-tiba berdenyut dari antara alis Zhou Yuan saat dia membuka matanya. Denyut nadi mengguncang dasar kolam emas, membentuk pusaran air raksasa dengan Zhou Yuan di pusatnya. Cahaya kemasan tak berujung melesat, membanjiri tubuh Zhou Yuan. Saat cahaya kemasan yang tak terbatas masuk, suara derai-derai terdengar di tubuhnya, daging dan darahnya mulai mendidih. Sementara semakin banyak cahaya kemasan mengalir kedua lingkinya, menyebabkan genesis ki di dalamnya tumbuh dengan mantap. Dalam waktu singkat beberapa menit, lapisan keropeng berbau busuk muncul di permukaan tubuh Zhou Yuan. Itu adalah kotoran yang telah dikeluarkan. Zhou Yuan bergetar sedikit, memecahkan lapisan keropeng, dan memperlihatkan kulit di mana cahaya kemasan mengalir. Itu adalah pemandangan yang sangat ajaib. Cahaya menyilaukan mekar di mata Zhou Yuan saat dia merasakan gelombang kekuatan yang kuat di tubuhnya, menyebabkan kebahagiaan muncul di wajahnya. Zhou Yuan menutup matanya dan mulai melihat rohnya. Itu diam-diam duduk di antara alisnya, memancarkan cahaya lembut. Dibandingkan sebelum dia memasuki kolam emas, rohnya tidak diragukan lagi lebih terkonsentrasi dan jasmani. Perasaan ilusi dari sebelumnya secara bertahap memudar saat mulai bergeser menjadi jasmani. Ini adalah tanda bahwa rohnya akan segera terwujud. Begitu rohnya melangkah ke tahap jasmani, kehebatan dan keajaibannya secara bertahap akan terungkap. Roh bahkan akan mampu meninggalkan tubuh dan melakukan banyak serangan roh, membuatnya semakin tak terduga. Sungguh berkah yang gila, kultivasi roh sangat sulit. Saya awalnya meramalkan setidaknya setengah tahun pelatihan untuk mencapai puncak tahap lanjutan, tetapi saya akhirnya mencapainya dengan sangat cepat. Hati Zhou Yuan dipenuhi dengan kegembiraan.
Saat itu, dia telah menghabiskan hampir 1 tahun pelatihan pahit untuk meningkatkan rohnya dari tahap pertengahan ilusi ke tingkat lanjut. Di atas rohnya yang duduk, Saint Spirit Crystal berwarna putih susu melayang, memancarkan cahaya suci yang sedikit demi sedikit membuat roh itu marah. Itu adalah Saint Spirit Crystal dari klan Gu. Pemberkatan kolam emas mungkin telah menjadi alasan utama untuk kemajuan pesat kultivasi rohnya kali ini, tetapi nutrisi Saint Spirit Crystal yang tak kenal lelah tidak boleh diabaikan. Selain itu, cahaya redup muncul di antara alis roh Zhou Yuan, sebuah rune kuno yang nyaris tak terlihat. Rune itu kuno, suci, dan sakral, seolah-olah itu lahir pada saat dunia diciptakan. Apakah ini, Saint Rune itu? Hati Zhou Yuan bergetar hebat, rune ini jelas Saint Rune kuno dan misterius yang sama dari sebelumnya. Saint Rune yang misterius itu telah tercetak di rohku, Zhou Yuan terkejut. Dia tidak tahu apa sebenarnya Saint Rune yang misterius ini, tapi itu pasti berasal dari luar biasa, sesuatu yang dapat dilihat dengan jelas dari bagaimana itu bisa menyamai batu gerindra Dewa Primal Chaos. Aku ingin tahu apa fungsi Saint Rune yang misterius ini. Zhou Yuan mencoba untuk mengaktifkannya, hanya untuk menemukan bahwa bahkan setelah memberikan segalanya, rune itu hanya menjadi sedikit cerah tanpa perubahan lain. Apakah itu karena kekuatanku kurang? Zhou Yuan tertawa pahit. Terbukti, sejumlah besar kekuatan diperlukan untuk mengaktifkan Saint Rune yang misterius, yang saat ini masih tidak dapat dia berikan. Dia dalam hati menggelengkan kepalanya, dan untuk sementara menyerah pada gagasan itu, alih-alih mengalihkan perhatiannya ke dua lingkinya. Genesis Ki di dalam tubuhku telah ditingkatkan, mencapai tahap pertengahan gerbang surga. Zhou Yuan mengintip ke Ki Dueling berwarna merah darah, menemukan bahwa Genesis Ki emas gelap yang mendesing di dalamnya lebih terkonsentrasi dan berlimpah dari sebelumnya, sebuah tanda bahwa itu telah mencapai tahap pertengahan gerbang surga. Seperti yang diharapkan dari Saint Remains Domain, satu berkah sama dengan mencapai surga dalam satu langkah. Hati Zhou Yuan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kemajuannya tidak lain adalah menakjubkan, rohnya telah tumbuh lebih jasmani, sementara Genesis Ki-nya telah menerima terobosan lagi, naik ke tahap pertengahan gerbang surga. Yang terpenting tentu saja, dia telah mendapatkan Saint Rune yang misterius. Meskipun dia belum menemukan kemampuannya, dia hanya tahu bahwa itu pasti luar biasa. Jika aku bertemu Wu Huang lagi sekarang, aku akhirnya bisa benar-benar menghadapinya dalam pertempuran. Niat pertempuran membara di mata Zhou Yuan. Pertama kali dia bertemu Wu Huang, auranya saja sudah mampu menekannya, sementara setiap pertemuan berikutnya cukup sepihak. Namun, hal itu tidak membuatnya depresi. Sebaliknya, setiap pukulan hanya berfungsi untuk mendorong pertumbuhannya karena jarak di antara mereka terus menyusut. Sampai hari ini, Wu Huang, ini saatnya bagi kita untuk menyelesaikan dendam di antara kita untuk selamanya. Rasa dingin melintas di mata Zhou Yuan. Suara sesuatu yang pecah tiba-tiba terdengar di dasar kolam emas. Zhou Yuan melihat ke bawah, dan melihat tablet batu berbintik-bintik mulai runtuh, berubah menjadi debu, sementara Saint Rune misterius di atasnya juga menghilang. Zhou Yuan merasakan dahinya, dia tahu bahwa rune itu telah tercetak pada rohnya. Setelah tablet batu hancur, Zhou Yuan merasakan cahaya keemasan di kolam mulai redup saat air keemasan berangsur-angsur kembali jernih. Energi misterius yang mengisinya juga mulai memudar. Mungkinkah energi kolam emas itu berasal dari Saint Rune? Gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Dengan Saint Rune yang sekarang tercetak pada rohnya, secara alami tidak dapat mendistribusikan energinya, menyebabkan kolam emas menjadi normal. Sementara Zhou Yuan masih melamun, air kolam beriak. Tuntun berenang, berputar-putar di sekitar Zhou Yuan 2 kali saat matanya yang seperti manik-manik menatap titik di antara alis Zhou Yuan dengan takjub seolah merasakan sesuatu di sana. Aku hampir mati karenamu, kata Zhou Yuan dengan cemberut. Saint Rune yang misterius jelas memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika bukan karena tanda batu gerindra ilahi yang ditinggalkan oleh Master Chang Yuan, dia tidak hanya tidak dapat memperoleh Saint Rune, dia kemungkinan besar malah akan dihancurkan oleh tekanannya yang menakutkan. Untungnya, Zhou Yuan berhasil mengatasinya dan bahkan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Risiko dan peluang selalu datang beriringan, oleh karena itu, Zhou Yuan tidak mengeluh lebih jauh, memanggil Tuntun saat dia berenang ke permukaan. Setelah beberapa menit, dia menembus permukaan air dengan plop dan mendarat di sisi kolam. Zhou Yuan, kamu akhirnya keluar, suara Luluo terdengar saat dia muncul. Zhou Yuan menoleh, dan menemukan Luluo dengan tangan di pinggangnya di dekatnya, matanya terbuka lebar saat dia menatapnya dengan takjub. Kamu sudah di dalam sana selama setengah bulan. Setengah bulan, Zhou Yuan tertegun. Dia mendapat kesan bahwa itu baru setengah hari. Untuk berpikir begitu banyak waktu telah berlalu, seseorang memang akan lupa waktu saat berkultivasi. Maaf, Zhou Yuan meminta maaf melihat ke arah Luluo dan Zhensu.
jelas bahwa mereka telah menunggunya di sini selama ini. Wajah Zhensu masih putih pucat yang sama, tetapi dari gelombang genesis Qi yang menyebar dari tubuhnya, jelas bahwa dia juga mendapat banyak manfaat dari kolam emas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, badai telah berkumpul di Saint Remains Domain selama setengah bulan terakhir. Kamu telah melewatkan beberapa peristiwa besar. Setelah mendengar ini, sesuatu berbunyi klik di dalam tubuh Zhou Yuan saat dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat tablet Saint yang tinggi di langit. Selanjutnya, keterkejutan, keheranan dan keheranan membanjiri wajahnya. Tidak kusangka perubahan sebesar itu telah terjadi pada tablet suci. Bab 177, cahaya masih mengalir di tablet Saint. Tetapi perubahan besar telah terjadi jika dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu. Perubahan yang paling mencolok adalah peningkatan jumlah nama di tablet. Awalnya, hanya ada segelintir orang, Yao Yao, Wu Huang, Ye Ming, Zhou Yuan dan yang lainnya. Namun kini, jumlah nama sudah mencapai 38. 38 orang mendapatkan nama mereka di tablet suci. Zhou Yuan agak terpana. Sejak kapan menjadi begitu mudah? Luluo juga mengangkat wajahnya saat dia menjelaskan. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi selama setengah bulan terakhir, berkah dan hadiah terus muncul di Saint Remains Domain. Setelah perjuangan yang intens, mereka akhirnya dimenangkan oleh beberapa individu yang beruntung. Hasil yang jelas dari mendapatkan berkah tersebut adalah peningkatan kekuatan yang cepat, yang memungkinkan seseorang naik ke surga dalam satu langkah. Banyak orang jenius yang terjebak di tahap awal gerbang surga telah berhasil menggunakan kesempatan ini untuk melangkah ke tahap asal alfa. Terlebih lagi, aturan tablet suci tampaknya tidak terbatas pada pencapaian pertempuran. Siapapun yang bisa mendapatkan berkah dan melangkah ke tahap asal alfa akan dapat meninggalkan nama mereka di tablet. Dengan kata lain, 38 orang di tablet semuanya memiliki kekuatan dari Alpha Origin. Keheranan muncul di mata Zhou Yuan, jadi Anda hanya perlu melangkah ke tahap Alpha Origin untuk meninggalkan nama Anda di Saint Tablet. Namun, hanya segelintir jenius yang mampu mencapai Alpha Origin sebelum memasuki Saint Remains Domain. Namun sekarang, jumlah itu telah meningkat menjadi 38. Dari sini, orang bisa melihat betapa bermanfaatnya Saint Remains Domain. Zhou Yuan menghela nafas dan mulai dengan sungguh-sungguh memeriksa tablet suci. Saat dia melihat, matanya tiba-tiba melebar. Dia telah melihat nama yang akrab. Li Chunjun, yang dikenal sebagai pedang buta dari kerajaan pedang, pernah membantunya menangkis Wu Huang sekali. Li Chunjun mengalahkan Fang Zong benua Dongsuan. Fang Zong, dia pasti salah satu dari 4 jenius tingkat puncak yang mengikuti Ye Ming dari benua Dongsuan. Sepertinya Ye Ming dan teman-temannya pergi mencari Li Chunjun, gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Namun, Li Chunjun jelas terlalu kuat, dan malah mengalahkan jenius tingkat puncak dari benua Dongsuan. Luluo menyela, meskipun Li Chunjun mengalahkan Fang Zong, dia kemudian bertemu dengan Ye Ming. Dikatakan bahwa pertempuran epik terjadi antara keduanya, yang akhirnya berakhir dengan kemenangan Ye Ming. Zhou Yuan terus melihat, benar saja, dia melihat deretan kata lain di belakang. Kalah dari Ye Ming dengan satu gerakan, Zhou Yuan sedikit mengernyit. Orang-orang Dongsuan ini dengan sengaja menargetkan para jenius tingkat puncak dengan harapan melemahkan moral para jenius lainnya, membuat mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung. Sederhananya, Ye Ming membuat contoh, dan Luluo yang paling terkenal, Li Chunjun dan yang lainnya jelas merupakan pilihan terbaik. Ye Ming memang sangat cakap. Zhou Yuan pernah berhubungan dengan Li Chunjun sebelumnya dan tahu seberapa kuat dia. Dia adalah seseorang yang bisa melakukan perlawanan bahkan melawan Wu Huang. Oleh karena itu mengapa sangat tidak terduga bahwa dia kalah dari Ye Ming. Zhou Yuan terus melihat ke bawah. Setelah beberapa saat, tatapannya tiba-tiba berhenti. Ning Zan melakukan 108 ronde dengan Wu Huang tetapi akhirnya kalah. Siapa Ning Zan? Aku tidak percaya dia bisa mendorong Wu Huang sejauh ini. Zhou Yuan agak kagum. Kekuatan Wu Huang tidak terukur, dan bahkan dalam banyak pertemuan mereka, Zhou Yuan dapat merasakan bahwa Wu Huang masih menahan sebagian kekuatan darinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang bernama Ning Zan ini akan mampu bertahan begitu lama melawan Wu Huang. Luluo menyeringai dan menjawab, dia juga salah satu jenius tingkat puncak dari benua Changmang, maniak pertempuran klan Ning. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Pertarungan rongsokan ini menghadapi Wu Huang di salah satu zona berkat dan bertempur di bumi yang mengguncangkan pertempuran. Namun, Wu Huang masih berhasil menang pada akhirnya. Zhou Yuan menghela nafas, benar-benar ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Dia akhirnya selesai membaca seluruh Saint Tablet. Praktis setiap orang di dalamnya telah menjadi jenius terbesar dari Saint Remain Domain sampai saat ini. Kalian berdua sepertinya juga melangkah ke Alpha Origin. Tatapan Zhou Yuan beralih ke Luluo dan Zhensu.
Dia bisa merasakan bahwa Genesis Ki di dalam tubuh mereka telah tumbuh lebih kuat. Undulasi itu jelas milik Alpha Origin yang sebenarnya. Akhirnya kita berhasil mengambil langkah terakhir berkat berkah dari kolam emas ini. Suara serak Zensu terdengar. Baik dirinya maupun Luluo awalnya hanya satu perhentian dari Alpha Origin. Faktanya, Zensu sebelumnya dianggap sebagai semi-Alpha Origin. Dengan meminjam kekuatan kolam emas, dia sekarang menjadi Alpha Origin yang benar-benar biru. Luluo memotong. Tahap Alpha Origin memiliki kemampuan untuk terhubung ke Alpha Origin Heaven, menarik Alpha Origin Ki dari dalam untuk menyempurnakan Genesis Ki. Namun, kami baru saja maju dan tidak berani melakukan upaya gegabah. Surga Alpha Origin dikatakan sebagai ruang yang sangat misterius yang muncul ketika dunia diciptakan. Namun, seseorang hanya akan dapat merasakannya setelah mencapai Alpha Origin, dan masuk untuk menyerap Alpha Origin Ki untuk memperbaiki Genesis Ki-nya sendiri. Ini juga bagaimana tahap Alpha Origin mendapatkan namanya. Zhou Yuan mengangguk sambil menghela nafas. Tampaknya dia bukan satu-satunya yang tumbuh. Jenius tingkat puncak telah meminjam berkah di tempat ini untuk meningkatkan diri mereka dengan cepat. Kemungkinan Wu Huang, Ye Ming dan kelompok mereka juga telah membuat kemajuan besar selama setengah bulan terakhir. Jika mereka bertemu lagi, pasti akan terjadi pertempuran epik yang mengguncang dunia. Kapan Saint Remains Domain berakhir? Tanya Zhou Yuan. Luluo dan Zensu menggelengkan kepala. Setiap kemunculan selalu berbeda. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun biasanya, setelah berkat terbesar diambil, Saint Remains Domain akan berubah. Berkat terbesar, Zhou Yuan mengerutkan kening. Tepat ketika dia akan berbicara lagi, rasa sakit menusuk yang samar tiba-tiba terasa di antara alisnya. Rune kuno sepertinya muncul dan berkedip selama sepersekian detik. Pada saat inilah setiap jenius di Saint Remains Domain mendengar suara gemuruh yang aneh muncul dari Saint Tablet. Jutaan dan jutaan sinar cahaya perlahan berkembang dari Saint Tablet. Sinar cahaya meluas saat menara raksasa perlahan muncul dari dalam, muncul dalam pandangan semua orang. Cahaya juga berkumpul di depan menara, membentuk platform. Sementara itu, suara kuno yang tampaknya telah melintasi waktu bergema di seluruh negeri, dipenuhi dengan martabat dan misteri yang tak terlukiskan. Mereka yang namanya ada di tablet boleh masuk ke menara Saint. Orang yang menaiki puncak menara bisa mendapatkan berkah terbesar. Seluruh Saint Remains Domain langsung meledak menjadi gempar. Jenius yang tak terhitung jumlahnya meratap, karena mereka belum meninggalkan nama mereka di tablet. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menonton, tidak bisa bersaing untuk mendapatkan berkah terbesar. Nama-nama di Saint Tablet tiba-tiba mulai bersinar terang satu persatu, berubah menjadi pilar demi pilar cahaya yang turun dari langit. Pilar cahaya mendarat, menyelimuti 38 sosok. Pertarungan untuk mendapatkan restu terakhir dari Saint Remains Domain akhirnya dimulai saat ini. Bab 178, pilar cahaya raksasa jatuh dari langit di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Pilar cahaya mendarat di berbagai area Saint Remains Domain, tetapi di ujung setiap pilar ada sosok. Orang-orang ini jelas adalah pemilik nama di tablet suci. Di sekitar kolam emas, 3 pilar cahaya juga turun dari langit, menimpa Zhou Yuan, Luluo dan Zensu. Namun Tuntun, terjebak di luar pilar lampu. Tuntun mengeluarkan raungan rendah ketidakpuasan dan menabrak salah satu pilar cahaya 2 kali, tetapi itu tidak bergeming sama sekali. Zhou Yuan agak tercengang, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Sepertinya binatang iblis tidak diizinkan untuk mendapatkan berkat terbesar dari Saint Remains Domain, dan bahkan tidak memiliki hak untuk masuk. Tuntun, tunggu kami di sini. Zhou Yuan berusaha menenangkannya. Tuntun dengan muram berbaring, menunjukkan ekspresi sedih dan putus asa. Luluo dengan menyesal berkata, sayang sekali, jika Tuntun bisa ikut, itu akan sangat membantu. Kekuatan pertempuran Tuntun tidak bisa diremehkan. Tidakkah semua orang melihat bagaimana bahkan Wu Huang terluka karenanya? Setelah berlama-lama dalam penyesalan untuk beberapa saat, Luluo mengangkat kepalanya. Wajahnya sekarang dipenuhi kegembiraan saat dia menatap menara Saint di langit. Dia tahu bahwa pertempuran paling sengit akan segera dimulai. Apakah tindakan terakhir akhirnya akan dimulai? Segala sesuatu sebelum ini hanyalah pertengkaran kecil, sekarang adalah pertempuran sebenarnya. Dalam situasi seperti itu, bahkan wajah pucat Zensu sekarang sedikit memerah, matanya yang berwarna abu juga dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Zhou Yuan melihat ke langit, matanya sedikit menyipit saat dia menatap pilar cahaya di sekelilingnya, aura tajam melonjak saat kelima jarinya mengepal erat. Wu Huang, sekarang saatnya melunasi hutang di antara kita. Hal-hal yang kalian curi saat itu akan diambil kembali olehku secara pribadi hari ini. Di Saint Remains Domain, 38 pilar tumbuh semakin mempesona saat kekuatan naik muncul. 38 sosok itu perlahan mulai naik menuju platform di depan menara Saint.
Jenius yang tak terhitung jumlahnya di Saint Remains Domain hanya bisa menyaksikan 38 angka yang perlahan naik dengan iri. Sayang sekali kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan berkah terbesar. Keterampilanku kurang. Setidaknya kita cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran secara pribadi. Aku ingin tahu siapa yang akan mencapai puncak. Kemungkinan Wu Huang atau Li Chunjun. Ye Ming juga memiliki peluang bagus. Dia sangat kuat, dan bahkan Li Chunjun kalah di tangannya. Jika kita membiarkan tikus Dongsuan itu mendapatkan berkah terbesar, benua Changmang kita akan kehilangan muka. Jangan lupakan Zhou Xiaoyao, dialah yang memaksa Wu Huang dan Ye Ming untuk bergandengan tangan, dan kekuatannya pasti berada di atas kerumunan. Aku ingin tahu apakah kita akan dapat melihat kekuatannya yang mempesona hari ini. Hehe, benar-benar pertarungan para raksasa, karena kita tidak ditakdirkan untuk menjadi bagian darinya, kita hanya harus memainkan peran kita sebagai penonton. Setidaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Bisikan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di setiap sudut Saint Remains Domain. Di bawah pengawasan mata yang tak terhitung jumlahnya, 38 sosok bergerak di sepanjang pilar, akhirnya mendarat di platform cahaya raksasa. Zhou Yuan melangkah ke platform yang bersinar, perasaan di bawah kakinya sekokok tanah di bawah. Tatapannya menyapu seluruh area, semua 38 sosok berdiri di platform raksasa, pandangan waspada di mata mereka ketika mereka bertemu mata dengan yang lain. Tatapan Zhou Yuan segera berhenti di dekatnya di mana dua sosok cantik berdiri. Wajah cantik mereka tampaknya membuat yang lain bersinar dengan kecantikan yang lebih besar, menarik perhatian beberapa tatapan. Itu jelas Yao Yao dan Zuo Qiu Qingyu. Hei, kakak Yao Yao, Luluo buru-buru melambai pada mereka. Setelah mendengar suaranya, Yao Yao mengalihkan pandangannya, senyum tipis muncul di wajahnya yang menyendiri ketika dia melihat Zhou Yuan. Dia dengan anggun berjalan mendekat, membawa serta Zuo Qiu Qingyu. Hihe, kakak Yao Yao, kamu sudah membuka identitas aslimu. Luluo dengan nakal melihat ke sisi Yao Yao tempat Qingyu berada. Luluo, aku tidak percaya kamu tidak memberitahuku. Qingyu menggertakkan giginya dengan erat saat dia menatap tajam ke arah Luluo. Sekarang dia memikirkannya, Luluo telah melihatnya beringkah bodoh selama hari-hari yang mereka habiskan di Saint Remains City. Siapa yang hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena begitu bodoh? Luluo membuat wajah lucu. Yao Yao mengabaikan pertengkaran antara kedua gadis itu saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Tidak buruk, entah bagaimana kamu berhasil membuatnya di sini. Zhou Yuan dengan tak berdaya menjawab, aku tidak mungkin seburuk itu kan? Dia tidak keberatan karena dia tahu bahwa Yao Yao hanya menggoda. Namun, matanya sedikit menyipit saat dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Yao Yao mengerti bahwa Zhou Yuan mengacu pada masalah Wu Huang. Ye Ming dan yang lainnya mengeroyoknya, dia segera menggelengkan kepalanya, akulah yang sedikit ceroboh. Luluo mengomel, tidak perlu takut kakak Yao Yao. Kami sekarang memiliki beberapa rekan tim di pihak kami juga, jika kami bertemu mereka, kami akan mengacaukan mereka. Hebat, Qingyu memutar matanya. Dia memandang Zhou Yuan dari atas ke bawah saat keheranan melintas di wajahnya. Tidak buruk, kamu telah mencapai tahap gerbang surga. Di Saint Remains City, Zhou Yuan hanya berada di tahap perawatan Qi, membuat Qingyu mendapat kesan bahwa dia telah mengandalkan Yao Yao untuk datang jauh-jauh ke sini, tapi dari kelihatannya, dia meremehkannya. Jangan memandang rendah Zhou Yuan, bahkan, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan nyata, Luluo mendengus. Yah, dia harus bisa mengejarku dulu, Qingyu menanggapi. Yao Yao terkekeh dan sepertinya bercanda, lihat, Zhou Yuan tidak selemah yang kamu pikirkan. Bukankah kamu ingin aku memberikan kompensasi kepadamu sebelumnya? Apakah kamu puas sekarang setelah kamu melihatnya? Bibir merah Qingyu menonjol. Dia mengamati Zhou Yuan lagi dan berkata, harapan wanita kecil ini tinggi, kita akan membahas ini setelah dia bisa mengalahkan Wu Huang. Zhou Yuan bingung saat dia melihat. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Apa yang dia maksud dengan kompensasi? Saat mereka berbicara, ekspresi Zhou Yuan dan Yao Yao tiba-tiba berhenti sebelum mereka perlahan menoleh. Di sudut terdekat dari platform, beberapa sosok berkumpul bersama, aura mencengangkan perlahan menyebar dari tubuh mereka. Kelompok itu dipimpin oleh Wu Huang dan Ye Ming. Selain 4 jenius Dongsuan tingkat puncak, ada juga beberapa jenius lain di belakang Wu Huang. Di antara mereka ada 2 sosok familiar, Xiao Tiangxuan dan Guling. Jelas bahwa Wu Huang telah merekrut beberapa anggota selama setengah bulan terakhir. Tatapan Wu Huang dan Ye Ming juga beralih ke Zhou Yuan dan Yao Yao saat ini. Tatapan mereka bentrok, percikan tampaknya terbang sementara niat membunuh mengalir. Luluo, Zuo Qiu Qingyu dan Zhen Su juga berjalan maju untuk berdiri di sisi Zhou Yuan dan Yao Yao. Mata dipenuhi permusuhan saat Genesis Qi melonjak di sekitar tubuh mereka, menciptakan kehadiran yang sama kuatnya.
Kedua belah pihak saling berhadapan dari jauh. Jenius lainnya mundur, tidak berani berdiri terlalu dekat dengan dua kelompok terkuat di sini untuk menghindari terjebak dalam baku tembak. Tatapan Ye Ming memandang ke arah Yao Yao saat dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka orang yang membuatku sakit kepala sebesar ini akan menjadi kecantikan yang luar biasa. Namun, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan terlepas dari jenis kelamin." Mata Yao Yao sedikit menyipit saat cahaya berbahaya melintas di matanya. Saat dia hendak berbicara, sosok hitam perlahan berjalan keluar, kain hitam melilit matanya, tangannya di cengkeraman pedang yang berdiri di lantai. "Jika kita bertemu di Menara Sein, lawanmu adalah aku." Suara serak diam-diam terdengar. Di platform, mata dari banyak orang jenius menyusut, ketakutan muncul di mata mereka saat mereka menatap sosok berjubah hitam. Orang yang berbicara adalah Blind Sword, Li Chunjun. "Hehe, Wu Huang, terakhir kali kita tidak bisa bersenang-senang dengan baik. Ayo pergi lagi." Suara yang kuat terdengar pada saat ini. Orang hanya bisa menyaksikan sosok berotot melangkah maju. Itu adalah seorang pemuda bertubuh telanjang yang matanya mirip dengan kera ganas yang dipenuhi dengan nafsu perang liar. "Pertempuran jangki Ningzhan." Wu Huang melirik Ningzhan dengan acuh tak acuh. "Saat ini kamu bukan tandinganku." Tatapannya kemudian perlahan berbalik ke arah Zhou Yuan. "Sepertinya kamu tidak membawa makhluk jahat itu." Zhou Yuan menatap Wu Huang, cahaya tajam di matanya saat dia dengan lembut berkata, "Wu Huang, ada beberapa kata yang ingin kuberikan padamu sejak lama. Nikmati hal-hal yang kamu ambil dariku lebih lama lagi. Karena aku akan segera mengambilnya kembali." Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Wu Huang. Bab 179, niat membunuh yang mengerikan menyapu platform yang bersinar seperti gelombang, menyebabkan ekspresi beberapa jenius tingkat atas sedikit berubah. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke arah Wu Huang. Di bawah perhatian orang banyak, mata dingin menakutkan Wu Huang menatap Zhou Yuan. "Hal yang paling menyedihkan tentangmu adalah kamu tidak pantas memiliki hal-hal seperti itu. Selain itu, dikatakan bahwa kamu masih secara naif percaya bahwa kamu akan dapat mengambilnya kembali." Zhou Yuan, ejekan naik dari sudut bibir Wu Huang. "Kali ini, aku akan membiarkanmu mengerti bahwa kamu hanyalah pembawa berkat naga suci, sementara aku adalah pemiliknya yang sebenarnya. Aku akan menunjukkan rasa keputusasaan yang sebenarnya." Genesis ki yang kuat dan mendominasi dengan keras terbentang dari tubuh Wu Huang seperti badai. Suaranya hampir menggeram saat terdengar di telinga semua orang. Beberapa tatapan dilemparkan ke arah Zhou Yuan saat ini, kebanyakan dari mereka mengandung rasa kasihan. Meskipun Zhou Yuan telah mencapai pertengahan gerbang surga, jika dibandingkan dengan Wu Huang, jarak di antara mereka masih terlalu besar. Meskipun fokus dari tatapan membunuh Wu Huang dan banyak tatapan kasihan, tidak ada perubahan dalam ekspresi Zhou Yuan. Dia hanya terkekeh pelan dan berkata, "Kamu telah menyatakan hal yang persis sama ketika aku masih di tahap perawatan Ki. Tapi sayangnya, semuanya tidak pernah berjalan seperti yang kamu inginkan. Itu sebabnya, Wu Huang, kamu masih akan kecewa kali ini." Tatapan mereka bentrok di udara, niat membunuh begitu kental bahkan udara di sekitarnya pun terasa sedikit lebih dingin. Saat niat membunuh menetes dari udara, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari Menara Sein di belakang platform. Banyak jenius dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, untuk melihat pintu raksasa menara perlahan terbuka. Menara Sein terbuka, mata semua orang langsung berbinar karena kegembiraan yang mendidih. Berkat terbesar dari Sein Remains Domain ada di dalam menara ini, dan kemungkinan itu adalah tanah suci dongeng. Semua orang di platform telah mendapatkan sebagian dari berkas Sein Remains Domain, namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang ada di depan mata mereka. Memperolehnya sama dengan meroket langsung ke surga, melampaui semua orang. Menghadapi godaan seperti itu, tak satu pun dari mereka yang hadir bisa menjaga hati tetap sejuk dan tenang seperti air. Kecuali Yao Yao, matanya yang memandang ke arah Menara Sein mirip dengan kolam tersembunyi, bahkan tanpa riak emosi sedikit pun. Faktanya, alisnya yang indah bahkan sedikit menyatu. Dia tidak tahu kenapa, tapi menara itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat apapun. Itu adalah perasaan yang tidak dia sukai. Menara Sein terbuka, ayo cepat masuk. Pintu menara terbuka penuh, platform terdiam selama sepersekian detik sebelum sosok demi sosok dengan cepat melesat seperti segerombolan saat mereka menyerbu ke arah pintu. Bahkan Wu Huang dan Ye Ming bertukar pandang, sebelum dengan cepat berbalik, memimpin kelompok mereka saat mereka langsung menuju ke pintu. Zhou Yuan memandang ke arah Yao Yao dan yang lainnya sambil berkata, "Kita harus pergi juga." Kelompok itu secara alami tidak keberatan, bahkan, mereka dipenuhi dengan keinginan untuk masuk.
Genesis Ki mendesing keluar, berubah menjadi banyak sosok bercahaya yang akhirnya melesat ke Menara Sein di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya di Sein Remains Domain. Di luar Sein Remains Domain, ada juga banyak orang berkumpul di sini. Mereka mewakili berbagai faksi di benua Changmang, dan sedang menunggu di sini untuk hasil akhir dari Sein Remains Domain. Mereka tahu bahwa hasilnya kemungkinan besar akan mengubah lanskap faksi di benua Changmang. Di langit, 6 aliran Genesis Ki yang besar melonjak ke langit, membentuk 6 awan. 6 sosok duduk di awan ini, tekanan dari tubuh mereka menyebabkan rasa hormat muncul di wajah banyak perwakilan faksi yang hadir. Mereka adalah utusan dari 6 sekte suci, mata mereka sudah terpejam sejak awal. Tubuh masih seperti patung. Namun hari ini, mata yang tertutup rapat itu tiba-tiba berkedut sebelum perlahan terbuka. Tanah suci di dalam Sein Remains Domain telah muncul. 6 tatapan diarahkan ke Sein Remains Domain. Mereka samar-samar bisa merasakan gelombang aneh muncul di dalam Sein Remains Domain saat ini. Tanah suci memang telah muncul. Mata utusan istana suci yang dikenal sebagai Zhao Pan sedikit menyempit saat mereka menatap Sein Remains Domain. Cahaya berkedip di matanya, tetapi hanya dia yang tahu apa yang ada di pikirannya. Menuju arah lain, paman bertelanjang kaki yang pernah membantu Zhou Yuan dengan ringan mengetuk pipanya. Tatapan rumit terungkap dalam tatapannya saat dia melihat ke arah Sein Remains Domain. Hehe, aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan berkah terbesar di Sein Remains Domain dari kelompok ini. Salah satu dari 6 orang itu tertawa. Zhao Pan yang dicukur bersih tersenyum tipis. Wu Huang memiliki keberuntungan besar, diberkati oleh surga dan memiliki bakat luar biasa. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah nomor 1 di antara generasi muda benua Changmang. Berkat itu pasti akan berakhir padanya. Paman bertelanjang kaki bernama Mu Wuji mengejek. Dari nada bicaramu, sepertinya istana sucimu sudah memesannya terlebih dahulu. Zhao Pan melirik yang pertama. Seekor Phoenix akan mencari pohon terbaik untuk hinggap. Bukankah ini sangat normal? Wu Huang telah membuat keputusan terbaik. Pohon terbaik? Mu Wuji mencibir. Nada sedingin es yang intens saat dia melanjutkan. Apakah kalian orang-orang istana suci berani memasuki Sein Remains Domain ini? Zhao Pan dengan acuh tak acuh menjawab. Mu Wuji, tampaknya sekte Changsuan Anda masih menolak untuk melepaskan masalah yang terjadi saat itu. Nenek moyangmu itu tidak mematuhi perintah suci, menimbulkan kemarahan dari yang suci. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas nasibnya. Jika kamu memiliki pendapat, jangan ragu untuk memperdebatkannya di istana suci. Namun, apakah kamu benar-benar percaya bahwa sekte Changsuanmu masih merupakan sekte nomor 1 di surga Changsuan? Tangan Mu Wuji mengencang di sekitar pipanya, niat membunuh meludah dari matanya. Namun Zhao Pan masih memiliki seringai dingin yang sama di wajahnya. Genesis Ki bermain drum di sekelilingnya, membentuk awan yang megah dan megah yang berputar di belakangnya saat tekanan yang luar biasa menyebar. Suasana di antara keduanya langsung berubah bermusuhan. Kewaspadaan dan keterkejutan memenuhi wajah banyak perwakilan di bawah saat mereka menatap pemandangan ini, jelas tidak dapat memahami mengapa kedua utusan itu marah. 4 utusan lainnya berbicara untuk memadamkan percikan api. Tidak perlu membantah kalian berdua, mereka sudah memasuki tempat suci, dan kita juga harus mulai. Zhao Pan dan Mu Wujin dengan dingin mendengus saat mereka menarik Genesis Ki mereka yang tak terbatas. Mari kita mulai. Ke-6 utusan itu membentuk segel dengan tangan mereka. Genesis Ki tanpa batas tiba-tiba melesat maju, berputar-putar di udara di depan mereka saat secara bertahap berubah menjadi cermin Genesis Ki raksasa. Cahaya berkumpul di dalam cermin saat gambar perlahan muncul. Jika dilihat lebih dekat, akan terlihat 38 sosok yang telah memasuki Menara Sein. Setelah 38 sosok masuk, mereka melihat Gunung Sein yang menjulang tinggi yang membentang lebih jauh dari ujung pandangan mereka. Gunung yang megah dan luas juga muncul di cermin. Di luar Sein Remains Domain, berbagai perwakilan tampak tersentak saat pandangan mereka melihat ke arah cermin. Mereka tahu bahwa pertempuran selanjutnya pasti akan mengguncang seluruh benua Changmang. Siapa yang bisa membedakan diri mereka dari banyak jenius elit, dan membuat semua orang gemetar di hadapan mereka. Bab 180, jadi ini bagian dalam Menara Sein. Di dalam Menara Sein, Zhou Yuan mengangkat kepalanya, keheranan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia menatap gunung besar yang tampaknya tak berujung yang muncul di depan matanya. Gunung raksasa memancarkan cahaya suci, kabut tipis berputar-putar di sekitarnya, puncaknya tersembunyi di dalam kabut yang tidak dapat dilihat oleh siapapun yang hadir. 38 sosok berdiri di Genesis Ki saat mereka melayang di kaki gunung, kepala mereka dimiringkan ke atas untuk memandanginya. Di depan mereka ada tangga batu yang sangat besar, setiap langkah lebih tinggi dari seseorang, dan langkah-langkah itu terus-menerus menjulur ke atas sampai ke ujung pandangan seseorang. Dari kejauhan, itu tampak seperti naga hijau melingkar.
Batu itu sudah tua dan berubah warna, dan sepertinya mengandung aura misterius. Ini juga satu-satunya jalan menuju puncak gunung di seluruh Gunung Sein. Tampaknya untuk mendapatkan berkat terbesar, kita hanya bisa naik ke puncak melalui tangga batu ini. Luluo menangkupkan tangannya di atas matanya saat dia menatap tangga batu raksasa yang tampaknya tak berujung. Zhou Yuan juga menatap tangga batu dan berkata, "Saya khawatir tidak akan mudah melewati tangga batu ini." Dengan indera rohnya, dia samar-samar bisa merasakan gelombang berbahaya darinya. Yang lainnya mengangguk, meskipun indera roh mereka tidak setajam Zhou Yuan, siapapun akan mengerti setelah beberapa pemikiran, bagaimana ujian akhir bisa mudah. Menara Sein memudar, Zuo Qiu Qingyu tiba-tiba berteriak kaget. Zhou Yuan dan yang lainnya mengangkat kepala. Benar saja, mereka melihat menara Sein yang mereka masuki mulai menjadi transparan. Dengan demikian, pemandangan di dalam segera terekspos ke banyak orang jenius yang menonton di luar. Meskipun menara itu menjadi transparan, itu masih ada seolah-olah melindungi Gunung Sein. Perubahan ini juga mendarat di mata para jenius yang tak terhitung jumlahnya di Sein Remains Domain, menyebabkan mereka meledak menjadi banyak teriakan kejutan. Apakah itu bagian dalam menara Sein? Mungkinkah gunung itu menjadi ujian terakhir untuk memasuki tanah suci? Tampaknya agak sederhana, bukan? Bagaimana bisa tes terakhirnya mudah? Tunggu dan lihat saja, semuanya akan segera menarik. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya di luar secara alami tidak terdengar oleh orang-orang di dalam menara. Terlebih lagi, semua perhatian mereka saat ini tertuju pada tangga misterius. 38 tokoh untuk sementara terdiam. Keheningan berlangsung cukup lama sebelum kesabaran seseorang akhirnya mencapai batasnya. Dia terbang ke depan dengan sangat hati-hati dan mendarat di tangga batu. Para jenius di tangga melindungi tubuhnya dengan genesis ki-nya. Namun, tidak ada jebakan yang muncul seperti yang diharapkan semua orang, yang di tangga benar-benar aman. Dia baik-baik saja, jenius itu tertegun sejenak, sebelum matanya berbinar karena gembira. Sosoknya bergerak lagi, mulai menaiki tangga batu yang sangat besar. Tindakannya memicu semua orang untuk bergerak, mereka mengertakkan gigi, mendarat satu demi satu di tangga batu dengan suara angin yang berdesir. Setelah melihat ini, Zhou Yuan memandang ke arah Yao Yao dan yang lainnya sambil berkata, "Kita juga harus pergi. Semua orang berhati-hati, tempat ini sepertinya tidak sesederhana itu." Anggota geng lainnya secara alami mengangguk. Dengan demikian, kelompok mereka juga bergerak, mendarat di tangga batu raksasa. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang telah tiba di tangga batu. Selanjutnya, mereka dengan sangat hati-hati melompat ke udara, mendaki langkah demi langkah saat mereka naik dengan cepat. Sepertinya, benar-benar tidak ada bahaya, tidak ada yang terjadi setelah beberapa menit. Salah satu jenius tidak bisa lagi menunggu. Genesis Ki meledak di bawah kakinya saat kecepatannya meningkat pesat. Dia melesat seperti bayangan, melintasi selusin langkah dalam beberapa napas pendek. Luluo juga sedikit tidak bisa menahan diri saat melihat ini, berniat untuk meningkatkan kecepatannya juga. Namun, saat sosoknya hendak meledak ke depan, Zhou Yuan meraih pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung tangga batu dan berkata, "Ada yang salah, jangan gegabah." Saat kata-kata Zhou Yuan memudar, semua orang samar-samar merasakan tanah sedikit bergetar. Yao Yao menatap ujung anak tangga dan tiba-tiba berkata, "Ada yang turun." Mata Zhou Yuan melebar sedikit, dia melihat lebih dekat dan benar saja, dia melihat cahaya hijau mengalir dari ujung tangga batu. Guncangan tanah menjadi semakin jelas. Segera, Zhou Yuan dan yang lainnya akhirnya bisa mendapatkan pandangan yang jelas. Banjir hijau menerjang dari ujung anak tangga. Banjir hijau itu tidak terbatas, tidak ada habisnya, seolah-olah semuanya akan hancur saat melewatinya. Ini, banjir Genesis Ki, murid Zhou Yuan menyusut. Ada sedikit keterkejutan dan alarm dalam suaranya. Ketika banjir Genesis Ki yang begitu besar menerjang ke bawah, itu adalah pemandangan yang mengguncang bumi. Di hadapan banjir, Zhou Yuan dan yang lainnya seperti semut. Ekspresi Zhou Yuan sangat serius saat dia berteriak, "Cepat, hindari atau pertahankan." Saat ini, banjir Genesis Ki hijau telah tiba. Jenius di paling depan adalah yang pertama menghadapinya. Yang dia punya waktu hanyalah jeritan yang menyedihkan. Meskipun dia segera memanggil Genesis Ki-nya untuk bertahan, dia langsung tersapu oleh banjir. Akhirnya hanyut dari tangga batu saat banjir terus melanda. Banjir hijau tidak berhenti. Membungkusnya sebagai bagian darinya meledak dari menara Sein dan melemparkannya ke Sein Remains Domain. Dia akan dilempar keluar dari menara Sein. Sensasi sedingin es memenuhi hati semua orang saat mereka melihat ini. Ternyata Anda akan kehilangan hak untuk memperebutkan berkat terbesar jika Anda meninggalkan tangga batu. Sekarang, tidak ada yang berani menghina lagi langkah-langkahnya. Banjir dengan cepat meluas di mata Zhou Yuan. Dengan napas dalam-dalam, sebuah rune muncul di telapak tangannya.
Cahaya meletus darinya saat itu berubah menjadi rune cahaya kulit kura-kura setinggi 10 kaki. Rune Genesis kelas 3, cangkang kura-kura yang perkasa. Kakinya juga terhempas ke tanah, Genesis Ki melonjak di bawah solnya untuk merekatkannya ke tanah. Saat Zhou Yuan selesai, banjir hijau tiba. Itu menabrak rune kulit kura-kura, segera menyebabkannya bergetar hebat. Sebuah kekuatan yang tak terlukiskan mendorong kaki Zhou Yuan mundur selangkah, tetapi langsung menguatkan dirinya dan terus bertahan. Serangan yang menakutkan, Vena muncul di dahinya saat emas gelap Genesis Ki mulai melonjak keluar dari tubuhnya, mendorong kembali kekuatan yang tak berujung dan tak terbatas. Rasanya seperti tsunami menghancurkannya saat berjalan di tangga batu. Memang tidak akan mudah untuk mencapai puncak, aku bahkan tidak berani membiarkan perhatianku teralihkan, apalagi naik ke puncak yang bahkan belum bisa kulihat. Zhou Yuan mengeluarkan kepahitan tertawa. Tatapannya melakukan pemindaian cepat, di dekatnya, Luluo, Zuo Qiu Qingyu, Zhen Su dan yang lainnya menggunakan cara mereka sendiri untuk menahan pukulan dari banjir hijau. Lebih jauh ke depan, Wu Huang, Ye Ming, Li Chunjun dan yang lainnya juga menggunakan berbagai metode. Jeritan sengsara dapat terdengar dari waktu ke waktu, menandakan seseorang tidak lagi dapat bertahan dan telah tersapu langsung dari menara Sein oleh banjir. Aku harus membiasakan diri dulu dengan banjir hijau ini sebelum berpikir untuk mendaki. Zhou Yuan berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah sepersekian detik kemudian. Tatapannya segera menyapu tempat itu, karena dia menyadari dia tidak dapat menemukan sosok Yao Yao di tangga batu. Apakah dia telah hanyut dari menara oleh banjir hijau? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a